Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam. Kita kembali lagi dengan renungan harian dari HKBP Resort Surabaya hari Kamis tanggal 4 September 2025 yang tertulis di kitab Mazmur pasal 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai orang percaya, bagaimana kita sepenuhnya menjalani kehidupan dunia ini, kita harus melakukan itu berdasarkan firman Tuhan, dan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Disitulah kita memuji Tuhan, seperti mana kita bernapas, menjalani kehidupan, kita harus memuji nama Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa segala yang bernapas memuji Tuhan? Di situ kita melihat, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan dengan tujuan memberitakan kebesarannya dan kemasyurannya. Memuji Tuhan adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat terpisahkan. Itu sebabnya pemazmur mengungkapkan, menyuarakan kepada kita, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Sepanjang kehidupan kita, apapun itu, baik yang kecil, yang sedang, ataupun yang besar, di situ kita harus memuji keagungan Tuhan dan tidak pernah berhenti. Jadi sepanjang kehidupan ini, perjalanan kehidupan kita harus memuji keagungan Tuhan dan memuji namanya dan tidak pernah berhenti. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita senantiasa mengalami berbagai cobaan. Ya, ada yang senang, ada juga yang tidak senang, ada yang ragu, ada yang bingung, apa yang akan saya lakukan? Seperti itu. Ya, tentunya dikala kita menghadapi sebuah kesulitan atau penuh dengan tantangan dan kegelapan pekat mengelilingi kehidupan kita, tetaplah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kehadirannya pasti akan membawa dampak bagi kita. Ya, apa-apa saja itu, ya, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong, bahkan memberkati kita. Kitab Mazmur diawali dengan ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Mazmur 1 ayat 1. Yang diakhiri dengan kalimat seruan. Bisa kita lihat ada 5 kalimat seruan di pasal 150 ayat 1 sampai ayat 6. Pujilah Allah. Marilah kita memuji Tuhan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Tidak terbatas hanya pada saat kita senang atau beribadah di gereja, berjumpa dengan orang yang kita jumpai, atau yang lama tidak jumpa, tiba-tiba berjumpa, atau di rumah, ataupun di mana, ya tentunya kita senantiasa memuji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kehidupan kita yang kita jalani ini seperti bagaimana kita menggambar, mendengar musik, atau melakukan segala sesuatu melalui karya dan juga tindakan. Tentunya di situ bagaimana kita mengikuti dan melihat ada irama, ada pola, dan bagaimana di situ kita dapat merasakan ketika dimana kita mendengar musik, ya bisa secara tidak langsung kita ya merasakan makna dari musik itu yang begitu senang, sehingga kita terlarut dan spontan ayunan, gerak, dan dari tubuh ya dapat mengikuti irama itu. Atau tiba-tiba kita merasakan atau menjalani ketika kita jalan perlahan-lahan ya, ada permasalahan ya, seperti itulah bagaimana yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Semuanya itu terpadu dan menciptakan hal yang begitu indah, dan kita nikmati seperti mana yang Allah berkati dan melindungi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah bagaimana kita merasakan sukacita dan anugerah yang daripada Tuhan. Dan tentunya itu adalah irama, pola kehidupan kita yang senantiasa kita jalani. Tetapi jika kita mau menerima semua itu adalah bagian dari kehidupan kita, maka kita akan menikmatinya layaknya menikmati lagu kesukaan, seperti mana kita menyantap makanan yang begitu nikmat, seperti mana kita yang berjalan tanpa ada rasa beban dan keraguan-raguan. Pemazmur di sini mengungkapkan bahwa Tuhan layak untuk dipuji dan disembah atas kebesarannya dan keperkasaannya. Banyak yang sudah kita rasakan, kita lalui, dan Tuhan memampukan kita untuk menjalani aktivitas kita dalam satu hari. Ya, di situ kita harus yakin dan percaya bahwasanya Allah senantiasa setia menemani, kasih setianya tetap menyemani, menyertai kita. Seperti Allah menciptakan manusia, seperti itulah Allah yang menemani dan setia menyertai manusia itu. Dan di situ kita harus patut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun terkadang di tengah-tengah kehidupan ini ya terlarut akan suasana, jadi kita tiba-tiba merasakan keraguan-raguan atau bersungut-sungut, bahkan lupa terhadap Tuhan ya. Tetapi Tuhan tetap setia terhadap perjanjian kekalnya, sampai pada akhirnya pernyataan kasihnya yang terbesar diperlihatkan dengan pengorbanan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Seperti itulah bagaimana kita melihat pemazmur menyatakan keagungan Allah, keperkasaan Allah. Di pasal yang terakhir ini, pasal 150, disitulah kita harus menyikapi dan menyatakan sikap kita. Sikap sebagai orang percaya, kita harus memuji Tuhan. Tidak hanya cukup dari suara dan mulut, atau dengan alat-alat musik yang senantiasa bisa menciptakan hati yang damai, pikiran yang terarah, dan menyejukkan. Ya, bagaimana kita memakai segala sesuatu yang ada di sekeliling kita itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya, itu harus kita persembahkan ke hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan
di sepanjang kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas anugerah dan berkat yang daripadamu. Firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pakai itu menjadi kekuatan kami untuk menjalani aktivitas kami dalam satu hari ini. Dan itu kami persembahkan ke hadapan-Mu Tuhan. Ajarilah kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Ketika kami melangkahkan kaki kami, ketika kami memakai tangan kami untuk berbuat dan menciptakan, di mana kami memakai mulut kami untuk menyatakan dan memberitakan firman yang daripada-Mu. Segala sesuatu yang akan kami lakukan Tuhan, kiranya Engkau memampukan dan mengajari kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu dan menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kita berdoa buat negara kami, berikanlah sukacita dan damai yang daripada-Mu, supaya kami masyarakatnya atau kami yang ada di negara Indonesia ini dapat melaksanakan aktivitas kami seperti mana yang telah kami rencanakan, dan itu kami persembahkan ke hadapan Tuhan. Jauhkan kami dari bahaya dan ampunilah kami atas dosa dan pelanggaran kami, supaya kami disebut sebagai anak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.